Kalau nggak terima silakan. Kan saya bilang tadi, kalau saya mau dikeluarkan oleh host nggak masalah, tapi saya mau lanjutkan kerajaan sorga karena saya terangkan kerajaan sorga. Tadi gimana nih host? Saya lanjutkan nggak kerajaan sorganya? Kalau hanya untuk argumen nanti saja. Enggak, sebentar Gio. Gio. Ini adalah host. Ini adalah keputusan dari host. Masalah nanti nggak terima nggak apa-apa. Setiap yang apa saya sampaikan, jika itu tidak benar, buang. Jika itu benar, simpan di dalam hatimu, oke? Gini loh. Udah nggak usah gini bang. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh abang, udah buang. Tapi kalau berdua lakukan, itu aja. Tenang dulu Gio, tenang dulu. Tenang dulu Gio. Dalam memberitakan kabar kebenaran itu, kita juga harus memberitakan secara kebenaran. Gio. Yang saya tidak membenarkan menceritakan kebenaran apa? Tadi kamu katakan nadanya diturunin dikit lah bang. Kita sesama Kristen. Ini kenapa? Saya bukan masalah marah Pak. Tadi hostnya bilang berkali-kali, Pak suaranya nggak kedengaran, makanya suara saya kuatkan. Saya mohon maaf. Ini memang nada suara saya. Kenapa? Nanti banyak yang nggak puas kalau mendengar. Bagus saya kuatkan saja. Makanya. Kalau nggak dari pertama mengikuti, dia nggak ngerti bahwasanya dari tadi saya itu sudah 3 kali ditegur, Pak suaranya kok hilang, suaranya nggak dengar, ya terpaksa harus saya kuatkan. Sebentar Gio, tadi waktu Anda sampaikan ayat-ayat itu, ayat-ayat Alkitab, saya loh yang bacakan loh Gio loh, saya bacakan, saya ikutin apa yang kamu sampaikan. Tetapi waktu tadi kamu sampaikan korban COVID itu adalah suatu pembohongan yang enggak kenapa rupanya Pak? Jadi gini, nggak seperti gitu Gio. Kami juga nggak boleh, kita nggak boleh berdiri di atas kebohongan Gio. Oke Pak, sudah saya kalau Bapak mau membahas itu, Ibu host ya, kalau Bapak ini mau membahas itu, oke, nanti setelah selesai ini baru kita tanya jawab. Jangan sekarang kalian memotongnya. Kalau nggak sesuai buang, kan saya bilang kan, udah. Oke, kalau saya mau lanjut, oke. Kalau tidak mau lanjut, jangan didiskusikan seperti ini. Nah, bentar dulu. Nggak usah ntar Pak, karena ini mengganggu Pak, beneran. Bagus kalau sudah selesai, nyaman, baru kita ngobrol daripada di tengah jalan macet. Kalau nggak sesuai, buang saya bilang. Tenang dulu, tenang. Kalau berani Bapak ngomong gitu, ngomonglah di depan pendeta waktu khotbah. Jadi jangan pas orang ngomong lagi dipotong, bagus. Satu-satu. Sebentar dulu kasih waktu buat yang lain dong bicara. Gini Bu, ini kan belum selesai, makanya saya bilang nanti jika nanti ingin bertanya, nanti saja saya bilang, sedikit lagi saya bilang kan, jelas kan? Tenang dulu. Jadi nggak usah bilang tenang, nanti ngawur ke sana ke sini, nanti jawabannya jadi A, ditanya lagi pakai Z, dari Z nanti ke J lagi, dari J ke H, jadi bagus selesai dulu Bu. Sebentar, tenang dulu. Makanya kenapa saya mau interupsi. Saya nggak pakai kata kita ya. Saya pakai saya interupsi. Kebenaran itu nanti saya sampaikan. Udah nggak usah. Kita ini berbicara kerajaan sorga dulu. Nanti kalau udah selesai, kita ini berbicara kerajaan sorga dulu. Nanti kalau udah selesai baru. Kalau mau sisi selanjutnya tentang COVID, biar saya jelaskan. Oke, kalau mau nanti Bu, kalau tentang berbicara tentang COVID, ayo. Sebentar, Gio. Iya itu nanti belakang aja. Ini selesaikan dulu satu-satu. Biar kalian sama Kristen nggak boleh begini loh. Ditonton orang maluin.
Betul. Enggak, Jadi ini gini, Bu, gini masalahnya. Kalau ditanya di tengah perjalanan itu enggak bagus, Bu. Nanti bagusnya selesai baru tanya jawab. Nggak Itu Bu boleh. etika. Ini Bu bukan Jangan apa. sampai selesai. Aku yang begini, aku yang begitu. Makanya saya bilang tadi cobalah belajar. Oke. Soalnya Selesaikan dulu ini. perjalananmu Kalau itu nggak terlalu cocok sama jauh. kalian, Harus dikembalikan ya ke jalan yang warga-warga benar, begitu. itu Oke, masalahnya. nanti. Hah? Kenapa? Bukan. Sebentar dulu, sesama Kristen nggak boleh kayak kamu gini tadi ya. udah salah. Soalnya kamu tadi salah jalan. Jadi kita mau bantu kau kembali ke jalan yang benar. Oke, aku tanya, Intinya, kau bro. takut nggak sama COVID kemarin? gini Saya kena Zio. COVID. Enggak, aku Dua tanya kali, sama baru dulu, kau 2 minggu takut nggak lalu. sama COVID kemarin? Enggak. Kalau takut, saya ya, aku saya kasih Kalau kau tahu, nggak takut, saya ngapain kena kau pakai COVID. Saya kena Iya. COVID 2 kali. Ya, saya mau kasih Ah. tahu. Saya kena Iya, saya COVID kena 2 COVID kali. 2 Jelas saya kali. takut. Saya takut Takut karena kan? apa? Aku Makanya perhatikan Wahyu 21 tadi. Tetapi orang-orang penakut Aduh, sudah. ini. Aduh. Udah makanya Ini Paulus dengan katakan apa? penakut Mana jalan beda. keuntungan bagiku. Kau- Udah Eh, jadi jangan cerita lah ini kalau masalah takut itu. dengan Makanya saya penakut, bilang tadi ngerti saya nggak? malas. Kalau nggak mau Takut dengan Dio, penakut Dio. itu udah beda. diam dulu. Satu-satu dulu. Yang lain mute Takut dulu. dengan penakut Satu-satu. itu beda. Iya. Kalau takut itu kata sifat, kalau penakut itu sudah apa? Sudah perlakuan. Penakut, mencuri dengan pencuri beda. Mencuri itu kata kerja. Tapi kalau pencuri itu sudah menjadi pekerjaan. Jadi saya takut, tapi saya tidak ketakutan. Bisa Karena dipahami mungkin nggak? mungkin Ya, mungkin dia kalau- nggak pernah Ya, sebenarnya kena gini, ya. kemarin itu gini, kau kan nggak takut COVID kan? Kenapa kau tidak mendaftar jadi relawan aja kau tanpa masker, tanpa alat peralatan kesehatan, pergi kau ke rumah sakit. Udah, biar aku yang jaga di sini kan gitu harusnya. Iya kan? Iya. Harusnya kamu Jadi- pergi ke rumah sakit. Kalau ada Betul, orang bro. sakit COVID, datangi. Ayo sini saya rawat kau, bilang. Bila penting kau cium langsung bibirnya itu. Bawa pulang ke rumah Kau gitu loh. sendok. Kau yang jaga. Gitu. Nah, gitu, Jadi bro. kita harus cerdas, kita harus mengedukasi orang. Jadi kalau kau bilang COVID enggak ada, COVID itu ada. Apakah itu buatan manusia atau bagaimana, itu urusan berikut. Tapi yang pasti ada. Saya kena COVID, istri saya kena COVID, anak saya juga kena Aku kena COVID. COVID juga. 2 kali. Saya 2 kali loh, 2 bulan saya di Sakit. hotel. Saya sakit. Gila. Saya Mau, juga mau kena. nafas aja itu, mau nafas Di aja itu lingkungan harus saya ini ditarik. hampir tiap hari ada orang meninggal. Sudah tahunan Iya, saya bro. tinggal di sini, puluhan tahun saya tinggal di sini. Baru kali ini ada orang meninggal, silih berganti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai sekarang juga masih ada loh korbannya loh. Sampai sekarang masih ada loh, Masih, bro. iya masih. Ya kalau Masih. sekarang memang nggak pala kayak dulu. Jadi Iya. Zio, kamu jangan gitu. Kalau kau bilang kopi rekayasa urusan kau, tapi kalau kau bilang nggak ada, itu keterlaluan. Ya, jadi jangan bungkus sesuatu yang nggak benar itu karena dengan bungkusan Kristen Apa atau yang iman nggak Kristen. benar? Sebentar, Gio. Datanya sudah Sebentar. lengkap. Kalau kau Gio. mau tentang COVID, kau mau diajari tentang COVID, Gio. kau dengarkan dulu. Jangan kau Dengar. melawan-lawan. Kau merasa paling benar. Udah. Kau tanya Coba. sama kau, kemarin kenapa kau tidak mendaftarkan diri jadi relawan kau di rumah sakit atlet untuk menjaga COVID tanpa peralatan? Weh, kau alamat kau di mana? Apa aku tahu ada itu pendaftaran itu? Aku lagi melayani, bukan menjadi pendaftar relawan siapa COVID. Kau pun bilang? aneh, makanya aku Harusnya bilang kan nggak tadi. ada COVID. Otakmu di mana? Sini saya berikan Makanya diri aku saya bilang jadi tadi, karena kau relawan, jaga emosi, COVID udah. tanpa masker. Jadi gini ya, Gitu, teman-teman. baru keren. Kalau Tenang, Udah kau gini masker aja, kau, ya oke. Santai. Saya- kau malah kalau sembunyi kau begini, kemana-mana kau ya makanya pergi. saya bilang tadi, Ah. kekristenan itu adalah Gini, kebodohan. Kenapa? Kristen itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena ini. gini. Kalau mau disampaikan kebenaran, coba diam dulu, di- nanti baru berargumen. Tapi enggak, kalau nggak mau ya sudah. Kamu itu udah salah, bro. Kamu membungkus kekristenan itu untuk menyatakan yang nggak benar. Siapa bilang saya membungkus memang kristenan nggak benar? Adakah diajari Yesus ke gereja? Aku tanya dulu kau. Sebentar. Zio. Kau segala banyak Kacau, sebentar. Sudah saya bilang kan udah ketahuan. udah. Siapa? Sio, kau ini Kristen atau bukan sih? Keluar dia. Makanya Enggak, gini. Biar dia Jangan-jangan dia ini dengerin. Aku mau nyamar bilang, ya? Ada nggak Yesus Yang dari sampai kau dia main nyamar. TikTok? Nggak ada. Ada nggak Yesus dari kau naik mobil? Nggak ada. Ada nggak Yesus dari kau pakai telepon? Nggak ada. Ada nggak Yesus dari kau pakai sepatu merek ini? Nggak ada. Adakah Yesus dari kau gini? Nggak ada. Udah. Bro. Kau hiduplah kau di zaman bahola kau, tinggal di hutan.
gini loh teman-teman. Naik Jadi unta. kan akhirnya kan ketahuan gitu loh. Siapa dia? Ketahuan dia. Iblis. Hancur. Iblis itu bisa menyamar seperti malaikat. Masa berfirman Tadi tapi awalnya- emosian gitu loh. Betul. Tadi Jadi awalnya gini, itu dia firmannya keluar semua dari A sampai Z, Iya. tapi kok seakan-akan iblis yang menjadi Maluin loh. malaikat itu tapi ujung-ujungnya ketahuan. Iblis atau malaikat itu bisa tahu. Kita orang Kristen yang sudah diperlengkapi, kita tahu dia ini iblis atau malaikat tahu. Karena iman Kristen tuh tidak pernah membungkus sesuatu dengan dengan dibungkus dengan Kristen yang salah itu menjadi benar. Itu bukan bagian kita, itu bukan ciri-ciri orang Kristen. Betul. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi bagaimanapun penyamaran seseorang yang mengatakan dia malaikat atau sebagainya, mencoba mengambil ayat-ayat Injil dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya hanya ingin memelintir kebenaran itu ketahuan. Makanya siapa yang dijumpain di goa itu jelas. Siapa dia? Dia pun juga bisa mengatakan dia malaikat. Iblis itu bisa menyarukan dirinya seperti siapa, tapi sifatnya, karakter iblisnya itu kelihatan, nggak bisa disembunyikan, teman-teman. Ya, jadi dia coba bawa ayat, kita ikutin aja ayat yang dia sampaikan, tapi dia nggak bisa untuk menyelesaikannya dengan sempurna karena dia iblis itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Silakan, bro. Tampaknya topik kerajaan Allah ini bagus juga ya. Muslim tambah banyak ngumpul ya. Artinya mungkin di sebelah nggak ada pelajaran kerajaan Allah. Lanjutlah Bang Erben. Cak Lontong. naikin Bang Cuma udah malam teman-teman, aku mau itu naikin. Jadi kalau berbicara Jangan. tentang Zuma dinas malam tadi katanya. teman-teman, Itu ada di bawah mau naik itu. nggak apa-apa itu, biarin aja, nanti aja suruh dengerin dulu. Jaga pos. Bukan, kalau dia dinaikin di timer supaya gak ngerocos. Ya, Buat aja waktunya. berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau kita mau berbicara kerajaan Allah, iblis tuh lebih mengetahui tentang kerajaan Allah itu loh. Betul nggak, Bro Herbert? Yes. Kalau berbicara tentang Jadi gini. kerajaan Allah, betul nggak ya, Bro? Iblis kan lebih mengetahui tentang kerajaan Allah itu. Tahu karena dia pernah di sana. Dia bersama-sama dengan Allah itu sendiri sebelumnya. Dia pernah di sana. Iya. Jadi saya teringat gini, Bro. Saya teringat dulu pernah melayani orang yang pusat ibadahnya di Pusuk Buhit. Dia ngomong begini sama saya. Ketika saya berdoa di Pusuk Buhit itu, saya merasa bahwa saya ada di surga, katanya. Jawaban saya waktu itu membuat dia langsung terdiam. Iblis pernah tinggal di surga, maka dia bisa membuat suasana kerajaan surga di dalam pandangan manusia, tapi sesungguhnya menuju neraka, aku bilang. Begitu saya ngomong gitu, dia terdiam, langsung pergi. Iya. Betul, Bro. Karena yang bisa mengarang tentang kerajaan surga itu ya iblis itu sendiri. Karena kan dia bersama-sama dengan Allah itu sendiri sebelumnya. Dia yang lebih tahu semuanya tentang itu, tapi dia tidak mengetahui rancangan Allah. Sama seperti apa firman-Nya dalam di Alkitab. Iblis tuh kenal Yesus. Gak usah perkenalkan diri juga, iblis tuh juga tahu. Anak Allah, apa sih tuh ini? Kenapa? Kan belum waktunya. Tetapi iblis itu tidak tahu apa rancangan Yesus waktu datang ke dunia ini.
Dia mengenal Yesus, anak Allah, tapi dia tidak mengetahui tujuan rancangan anak manusia, anak Allah itu datang ke dunia ini. Itu iblis. Makanya dia kena prank. Iblis itu kena prank 2000 tahun yang lalu. Dengan menghasut Yudas, menghasut iman-iman Farisi, dengan menyalibkan Yesus. Iblis itu kena prank. Karena tanpa dia sadari, dia sudah melakukan apa yang dinubuatkan para nabi tentang jalan Kristus itu. Makanya sesudah iblis yang kena prank 2000 tahun yang lalu tentang salib Kristus. Bang, bukannya iblis itu nggak tahu ya tentang penebusan itu? Nggak tahu, sis. Kalau si iblis tahu tentang penyalipan yang bisa menyelamatkan umat manusia, si iblis itu akan jaga Yesus. Bahkan ketusuk jarum pun Yesus nggak boleh karena penuhan darah. Karena memang awalnya kan si iblis itu sudah berhasil untuk menjatuhkan Adam ke dalam hasutannya. Tetapi 2000 tahun yang lalu, dengan jurus dia ingin membunuh Yesus dengan cara disalibkan, dia kena prank. Makanya si iblis lari ke goa-goa, mikir jurus baru 600 tahun kemudian. Butuh 600 tahun si iblis untuk mendapatkan jurus baru. Apa jurus barunya? Yaitu menghasut manusia yang mengatakan yang disalib itu bukan Yesus. Beritakan Injil yang lain ya. Aku punya 3 pertanyaan. Apa itu? Silakan bro. Pertama, ya kalau nggak nyambung dikit sorry ya. Pertama, mungkin nggak manusia menciptakan mesin waktu. Yang kedua, malaikat tahu nggak tentang penyalipan? Yang ketiga, para rasul tahu nggak kalau tentang rencana Allah ada penyalipan? Tadi satu-satu bro. Yang pertama apa bro? Pertanyaan? Mungkin nggak manusia menemukan mesin waktu? Ini berhubungan dengan statementnya Bang Cak Lontong nih. Oke. Mesin waktu ya. Mesin waktu kalau saya mau coba pakai, sebenarnya mesin waktu itu sudah dinyatakan kepada Yohanes waktu di Pulau Patmos. Itulah mesin waktu yang pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada muridnya yang bernama Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes sendiri melihat apa yang semuanya yang akan terjadi sampai akhirnya. Makanya Yohanes mencatat dalam kitab Wahyu tentang kerajaan 1000 tahun, tentang bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Itu kan dicatat oleh Yohanes, bro. Bagaimana Yohanes bisa mencatatnya? Karena Yesus membawa dia untuk penglihatan mesin waktu itu. Bagi kita katakan mesin waktu sih. Sebetulnya bahasa logiknya Yohanes itu sudah dibawa travel. Perjalanan Yohanes itu sampai ke penghujung zaman akhir itu, sampai ke zaman baru itu. Yohanes sudah dibawa sama Tuhan. Makanya diperintahkan atau diwahyukan kepada Yohanes, tuliskanlah apa yang kau lihat. Jadi apa yang ada di dalam kitab Wahyu itu kan nggak semuanya masih belum digenapi, bro. Tapi kita udah tahu seperti apa kerajaan 1000 tahun itu. Bagaimana bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru itu seperti apa? Itu mesin waktu, bro. Kalau bagi kita, kalau kita mau mengatakan itu mesin waktu. Silakan. Iya. Ya, aku sepakat juga sih dengan pendapat Bang Cak Lontong ya. Karena bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Cuma manusia pun itu
Ya itu kan karena Allah tadi ya, Yesus yang membawa, mungkin bisa lah begitu ya penjelasannya. Tapi kalau iblis pun itu tidak bisa menciptakan mesin waktu, sehingga dia butuh waktu 600 tahun untuk memfitnah sang Mesias itu. Itu buktinya. Kalau dia bisa menciptakan mesin waktu, pasti dia menggagalkan penyalipan. Dia kembali ke masa lalu dan menggagalkan penyalipan. Betul, Tapi bro. karena dia nggak bisa bikin mesin waktu, dia bikinlah fitnah 600 tahun kemudian. Betul, bro. Itu yang artinya kena prank deh, bro. Iya. Kenapa? Karena kan dari awalnya kan tujuannya untuk menjatuhkan Adam dan keturunan Adam. Berarti bro kayak apa? Berarti ajaran yang hendak mengaburkan kematian Yesus itu berarti mesin waktu yang diciptakan oleh iblis tapi tetap gagal juga ya. Gagal total. Wih, keren Makanya kali ya. sekarang Jadi kita mesin beradu waktu di sini. diciptakan oleh iblis untuk menolak kematian Yesus. Tapi gagal juga. Terima kasih. Gini loh, bro. Gagal juga ngeprank Bro iblis Evan, itu ya. saya nggak katakan itu Iya. mesin waktu, bro. Tapi saya katakan Iya. jurus iblis yang dia gunakan dengan jurus yang sama yang digunakan kembali sehingga dia kena prank, bro. Tanpa si iblis sadari, jurus yang dia gunakan kan dikatakan di Alkitab. Siapa iblis itu? Dia adalah bapak pendusta yang hanya datang mencuri dan membunuh. Bagi dia kan kematian itu menyelesaikan segalanya karena membawa semuanya kematian kepada kerajaan maut. Tanpa dia sadari, dia menghasut Yudas, dia menghasut para imam-imam Farisi untuk membunuh Yesus bahkan dengan cara disalibkan. Tanpa dia sadari, dia menggenapi nubuatan Tuhan melalui para nabi, khususnya Yesaya 53. Digenapi. Makanya si iblis begitu tahu kena prank, dia lari ke gua-gua. Bersemedi dulu dia mencari ilham yang baru. Ilhamnya 600 tahun ya. Dia butuh 600 tahun untuk mendapatkan jurus yang baru. Jurus yang barunya itu apa? Yaitu jurus dengan menceritakan, menghasut bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus, orang lain. Karya keselamatan atau karya penyalipan itu bukan Yesus, tapi orang lain. Itu loh jurus iblis yang paling baru, yang terakhir. Ya biar dia ada temennya. Biar dia punya temen. Kan iblis juga makhluk sosial. Nah, terkait tadi apakah malaikat juga tahu rencana itu? Malaikat juga tidak tahu. Kita bisa lihat di dalam yang berapa tadi, ayat berapa ya? Satu Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi kamu dengan yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil ya kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bro, saya coba ulangin lagi gitu loh. Kan kadang-kadang kan kita banyak dipertanyakan. Kalau Yesus yang disalib itu kan artinya
Ada kontribusi dong si iblis. Ada kontribusi dong si Yudas untuk menyalibkan Yesus. Kalau nggak disalibkan kan nggak ada keselamatan, kan gitu. Kan mereka senantiasa menanyakan seperti itu. Artinya iblis itu ikut berperan dong. Iblis itu juga punya andil dong dalam keselamatan. Betul ya, bro? Ya, menurut mereka menurut mereka. Iya, menurut mereka. Tapi sebenarnya coba kita pikirkan, iblis yang sudah capek-capek menghasut Adam untuk jatuh dalam dosa, masa sih si iblis yang sama juga akan menyelamatkan manusia dengan menyalibkan Yesus? Iya. Benar. Gak mungkin bro. Ya. Tapi Gak mungkin iblis yang sama, iblis yang punya tujuan untuk menjadikan manusia itu jatuh dalam dosa dan ikut mati selamanya bersama-sama dengan dia. Gak mungkin juga iblis yang ini juga membantu manusia itu untuk diselamatkan dengan karya penyaliban Yesus. Gak mungkin, bro. Betul. Tetapi iblis ini kecolongan. Iblis ini tidak tahu bahwa dengan cara menghasut atau menyalibkan Yesus itu, dengan cara matinya Yesus di kayu salib dan dia akan bangkit itu dia ikut melakukan apa yang telah dinubuatkan para nabi tanpa dia sadari. Artinya dia telah dikalahkan oleh tipu dayanya sendiri. Ya. Betul bro, dia kena prank bro. Senjata yang paling mengerikan di dunia ini abang tahu nggak apa? Senjata yang paling mengerikan di dunia ini. Membunuh, mematikan. Bukan, senjata makan tuan. Itu senjata paling mengerikan. Ya. Itu kalau dalam bahasa buku Kopingho-nya itu jurus Tai Chi. Jurus ilmu yang digunakan untuk menghancurkan dia sendiri. Tai Chi sama Tauhid ada hubungannya nggak kira-kira? Beda dikit bro. Kalau Tai Chi itu jurus yang untuk tapi Tauhid itu beda bro. Jadi kira-kira mendekati tapi berbeda. Jadi si iblis ini dengan caranya, dengan rancangannya si iblis dengan menghasut untuk membunuh Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Tanpa dia sadari, dialah yang telah menjalankan apa yang telah dinubuatkan para nabi sebelumnya. Betul. Tanpa dia sadari. Karena apa? Si iblis ini boleh mengenal Allah dan anak Allah itu dia jelas banget dia kenal, tapi dia tidak tahu rancangan Allah. Makanya butuh 600 tahun untuk dia memikirkan cara yang baru. Bagaimana cara untuk baru dengan tempat yang baru ya. Cara yang baru dengan jurus yang baru untuk menghasut anak-anak Adam jatuh kembali kepada apa yang dia inginin. Yaitu apa? Yaitu menolak konsep keselamatan itu yang dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dengan cara apa? Dengan cara menyesatkan bahwa dikatakan yang disalibkan itu bukan Yesus. Itu orang lain. Tidak ada keselamatan dalam Yesus, tidak ada keselamatan dalam salib. Itulah jurus penyesatannya. Akibat apa yang telah dilakukannya 2000 tahun yang lalu, si iblis ini pakai jurus baru. Nah, jurus ini yang masih berlaku sampai saat ini. Supaya apa? Supaya apa teman-teman? Supaya bagi siapa yang tidak mau menerima karya keselamatan, karya penyaliban Yesus yang menumpahkan darahnya buat umat manusia agar diselamatkan, tetap masih berada di dalam kuasa kerajaan maut, yaitu kematian itu. Gitu ya teman-teman. Nangkap ya kira-kira ya.
Jadi dari awalnya si iblis berhasil, 2000 tahun yang lalu si iblis gagal karena jurusnya sendiri. Kemudian 600 tahun kemudian dia pakai jurus baru. Jurus modif. Iya, karena kalau misalnya ya, seandainya nih kejadian beneran nih, Yesus diserupakan, artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Tuhan pendusta, bro. Karena Tuhan pendusta, bro. kenapa? Karena Tuhan membunuh stuntman. Tuhan menipu, bro. Masa Tuhan menipu? Tuhan berdusta, bro. Iya, Tuhan membunuh stuntman. Kasihan stuntman-nya. Aku sih jurusnya jurus baru, jurus lama ini, jurus menghasut, jurus dusta. Ini Masih sama bentar. kok. Ini ada ayat yang di typing si Juma kan. Kisah 16 ayat 16 sampai 18. Tapi memang beginilah tipe orang yang tidak pernah membaca Alkitab secara utuh. Persis kayak iblis. Membaca dan memotong. Iya, persis kayak iblis. Coba kalau kita baca di dalam ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dikatakan dia di sini justru Paulus itu dibantu oleh iblis. Tapi kalau orang punya otak bisa memahami narasi di sini, sebenarnya justru wanita itu memanfaatkan ketenaran Paulus dengan tenungannya, seolah-olah dia mendukung Paulus, tetapi tujuan dia adalah uang. Dan kemudian itu ketahuan sama Paulus dan ditengking. Dan karena Paulus menengking itu, maka itu yang membuat Paulus harus sampai terjadi penangkapan. Dan mereka di sini melanjutkan apa itu? Dipenjarakan kan? Jadi kalau iblis itu membantu Paulus, mungkinkah Paulus mengusir iblis itu atau mengusir roh tenung itu sehingga membuat dia masuk penjara? Nggak Nah, mungkin. ini logikanya dari mana sih? Ya itulah hasil Logikanya hasil dari mana 600 kan? tahun ya, inilah cuma ya jadi cuma gitu. Iya, jadi saya jadi berpikir ini orang masih punya otak atau sudah korslet? Iya. Bro, penyesatan iblis tuh ngeri, bro. Iya, jadi ini justru iblis di sini kan, roh tenung itu kan memanfaatkan ketenaran Paulus untuk mendapat keuntungan. Itu tujuannya. Dan mirip itu saya Juma ini memanfaatkan agamanya untuk mendapat keuntungan. Memanfaatkan ketenaran Yesus Kristus buat cari koin. Iya, memanfaatkan ketenaran Yesus. Kau hujat-hujat supaya kau dapat koin. Iya toh? Ya kau sama lah kayak iblis di sini. Kau bilang kami muliakan Yesus. Enggak seperti kalian hinakan Yesus, mati terkutuk. Kami hinakan dia, mulia ke surga. Kami akui dia nabi. Apa bedamu dengan ahli tenung di sini cuma? Dan menceritakan dirinya sendiri. Iya, jadi dia sedang berarti ini fotokopi dia ini. Fotokopi dia itu. Jangan Iya, gitu fotokopi lah, dia. Lai.
Terlalu jujur kali kau nih. Memang iya. Cuman ya kalau aku udah jelaskan kok. Cuman kemampuan orang membaca itu diperlukan. Jadi saya bersyukur jadi orang Kristen ini diajar membaca, memahami, merenungkan, melakukan dan memberitakan. Saya bersyukur tidak diajari baca, hafal, baca, hafal, ngerti nggak ngerti, baca, hafal. Saya nggak pernah diajari. Kalau ada pendeta ngajari kayak gitu, kusuruh pecat itu. Ya, hafal. Iya. Iya, kusuruh Ya dipecat. bersyukur ya 12 rasul itu semua bisa baca ya. 12 rasul semua bisa Bukan. baca. Kalau ada pendeta suruh hanya hafal Alkitab, nggak usah dipahami katanya. Ku bikin surat ke sinode supaya dipecat. Dicabut. Ini yang surat kemarin pendetanya. jadi pertanyaan salah satu temanku yang itu ya. Salah satu temanku yang lumayan juga dia berpikirnya maju, Bang. Nah, Dia dari dulunya agnostik. Dia mikir dia nanya kemarin, kenapa Quran itu nggak pernah dibedah? Dia udah nanya ke semua orang, ternyata dari beberapa teman Muslim yang menurut dia cerdas, kesimpulannya emang Quran itu tidak boleh dibedah. Tidak boleh dibedah. oh iyalah bro. Makanya kalau kita mau bicarakan Quran tanpa mereka bro, rawan. Apa? Dengan mereka aja kita bicarakan itu bahaya bro. Apalagi tanpa Sebelum mereka. dibedah, sebelum dibedah. Ketahuan deh isinya puisi. Gini bro, sebelum dibedah, kaunya dibedah dulu sama mereka. Iya. Bang Billy nanti dibedah loh. Aduh. Jadi Kalau menurut nanti teman-teman penjelasan saya tadi tentang iblis membantu Paulus itu cocok dengan dia ya. Itu relevan, sangat mencerminkan, ya, menggambarkan orang yang membawa ayat itu sendiri. Artinya dia nggak baca, betul Bang Herban. Dia nggak baca. Cuma Bro ngutip. Herban, Lai, ternyata udah dinubuatkan ya Lai. Iya. Bertobatlah saudara-saudaraku. Ayo. Kapan dibaptis Sherlock? Maka tadi omongan Bu Yuni tadi sore benar ya. Tadi mereka sempat ribut sama Riva kan. Omongan Bu Yuni gini. Kita itu nggak mungkin orang Islam akan membuat forum tanya jawab seperti mereka orang Kristen katanya. Wah, Dan memang dia iya. mengkritik si Riva. Harusnya kamu bisa buat seperti itu, tandingin si Mikana gitu. Atau Jeki Sembiring. Atau si penginjil TikTok, buka room seperti itu. Ya aku lihat aku bener juga ya, nggak ada Muslim berani bikin judul kayak gitu loh. Anda bertanya Muslim menjawab, nggak ada kan? Saya sudah buka Caipas, tapi nggak ada yang masuk Caipas. Kalau Kristen nggak iya gini ya, Bang. mereka Maksudnya dari yang pernah nggak? Bang Billy sekarang room jualan, Pernah jadi nggak? udah pada nggak mau masuk lagi. Pernah nggak si Juma itu membuat Framing ini. judul roomnya teman-teman Kristen silakan bertanya tentang Quran dan hadis. Kami Nah, siap itu. menjelaskan. Pernah nggak? Kalau saya ulang-ulang bikin kayak gitu kok. Cuma yang bikin aku Kalau jengkel ada- kalian itu bertanya terlalu aneh. Kalau ada room gitu, saya kayaknya tiap hari tuh nangkring di situ, Pak. Iya, aku tiap hari nangkring. Tiap hari saya Betul. kaji. Rani Mulaikan juga di channelku Rani biar nggak banyak orang Siti belajar ntar Quran dan masuk. hadis. Masalahnya bagus loh Bro itu Erben, teman-teman Muslim. Bro Erben, Iya, coba kalau Mikana dengan pastor itu menghasilkan. Ntar kalau mereka yang buka bukan menghasilkan, merugikan bagi mereka. Gimana? Nggak takut? Ntar ketirlah mereka. Nah, yang buka room gitu kan banyak. Ada Koap yang ini Kak Noni, ada siapa KTFP, penginjil TikTok. Nah mereka nggak ada satupun yang seperti itu gitu. Yang ada kalau kita naik kayak ibarat bukan seekor, kayak rumah yang besar yang banyak anjing. Kalau kita masuk langsung digonggong. Ngeri. Aku bilang jangankan bicara, bernapas pun digonggong.
Saya masih di tempat neraka, belum ngomong. Ini si Juma typing loh bro. MMCI ada cara di arena. Oten bertanya, Islam menjawab. Aduh, mana pernah kalian buka? Belum Nggak pernah setahu pernah. saya. Kemarin Nggak kita bikin pernah. acara itu mereka pergi kok. Nanti ditanya kayak apa kau? Kenapa kau kalau wudhu 3 kali, kalau zikir 33 kali? Pokoknya udah begitulah dari sana. Artinya apa? Pokoknya dari situ dari sana. Pasti jawaban begitu doang. Iya, udah jawabannya yang begitu. Terus kalian sunat. Kenapa kalian disunat begini? Kalian ikut ajaran dari mana? Mila Ibrahim doang. Di mana Mila Ibrahimnya? Nggak jelaskan. Kenapa Mengapa kalian mempersembahkan korban? Ada Mila pertanyaan. Ibrahim. Apa makna kurban? Pokoknya Mila Ibrahim. Selesai. Hanya gitu doang. Jadi mau diapain? Apa mau kalian apa kalian mau jelaskan? Nanti kalau udah bahas larinya ke PL apa coba, Bang? Panggil Billy. Oh, kalian mencuri kitab Yahudi, kalian curi kitab Yahudi katanya. Kalian curi kitab Yahudi katanya kan. Kemarin malam mereka di tempat neraka kan, di tempat neraka. Itu ada si Billy. Ku bilang sama Rubil, Bil kamu ini tega Bil. Kamu sudah tahu. Ini. Bertanya aja kalian susah katanya, apalagi menjawab. Aku tanya begini. Aduh. Ku bilang sama si Billy, Bil kamu itu tega. Udah tahu mereka ini SDM-nya lemah. Kau bodoh-bodohi. Ayat mana yang mengatakan Taurat itu diberikan hanya kepada kitab Taurat diberikan kepada bangsa Israel? Nah, Mana ayatnya? Ini lihat. Kasihan. Inilah cara-cara mereka lihat ini ya. Monolog bahan Islam, siap-siap saja ikut si anak Batak. Memang iya. Kasihan. Enggak ada kemampuan mereka ini. Dikit-dikit ini apa persekusi. Buktinya kalian gak berani naik saya. Bukan gak berani Bang Cuma ya, bukan gak berani. Ini mau Natal nih ya, jadi saya nggak mau di room saya itu debat-debat. Kan ini mau kalau debat mau aku ya. buka room ya. Iya kalau mau masuk ke roomnya Bang Erben sekarang debat di sana. Saya nggak mau ribut karena ini mau Natal. Kayak apa masuk ya? Iya. Oke, Bang. Iya Bang. Tanon, thank you ya, Tanon ya. Iya oke siap-siap. Masuk ke roomnya Bang Erben aja kalau mau debat. Iya oke. Ya, Thank you, kita Kanon. Salam. Bukan bahas Islam loh. Iya, ya kenapa? Hah? ke Erben dulu. Iya, ya udah ke sana. Iya, oke. Semuanya pindah ke Erben ya. Oke. Nggak apa-apa Bu Noni. Kenapa? Kita terima yang muslim yang lain aja yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya aku juga mau makan juga. Oh, oke. Iya. Oke, Bu Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita saksikan ya betapa ketakutannya teman-teman Oten untuk menaikkan kita di komalnya. Katanya mau Natal, tidak mau debat, tapi bahas-bahas Islam, nudu-nudu iblis, ngeprank 600 tahun kemudian katanya. Itu semua mengarah ke Islam, tapi mereka tidak berani naikkan kita gitu. Tapi kalau menghina, memfitnah, menghujat, mereka jago. So hebat. Padahal materi yang mereka sajikan tadi ini adalah peluang emas bagi saya untuk membuktikan bahwa ajaran mereka lah yang sedang mereka bahas itu sebagai ajaran iblisnya. Oke teman-teman, kita akhiri. Mereka ketakutan ya. Dampak dari beberapa hari ini mereka kompak untuk tidak mau menaikkan saya di komalnya mereka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.